Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hebat? Antum semua adalah calon pemimpin. Nah, hari ini ibu akan ceritakan satu tokoh yang terkenal dengan sifat dan karakter kepemimpinannya. Sudah kita ketahui bahwa Khalifah Khulafaur Rasyidin itu yang terkenal ada 4. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, siapa yang tahu Khalifah yang kelima yang terkenal dengan keadilannya, dengan kepemimpinannya, dengan kesederhanaannya? Dia adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan Khalifah yang keenam, siapa yang tahu? Khalifah yang keenam yaitu Nuruddin Zinki. Nuruddin Zinki itu adalah sosok seorang guru, yaitu guru yang sangat terkenal sekali. Dia adalah guru Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, hari ini kita akan fokus kepada Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang kelima. Umar bin Abdul Aziz silsilahnya sangat dekat dengan Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abu Al-As bin Umayyah. Itulah silsilah Umar bin Abdul Aziz. Dikisahkan dari Abdullah bin Zubair bin Aslam. Suatu ketika Aslam pada malam hari menemani Umar bin Khattab patroli di daerah kekuasaannya. Saat itu Aslam berjalan bersama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian tanpa sengaja mendengarkan sebuah percakapan antara seorang gadis penjual susu dan ibunya. Gadis seorang penjual susu ini berbicara sangat dekat dengan ibunya. Terus ibunya berkata kepada seorang gadis tadi, "Nak, coba engkau campurkan susu ini dengan air." Apa yang ditanggapi oleh gadis tersebut? Gadis penjual susu ini menanggapi seperti ini kepada ibunya. "Ibu, ana pernah mendengarkan maklumat dari Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu beliau mengatakan bahwa susu itu tidak boleh dicampurkan dengan air. Karena seorang gadis ini adalah seorang pedagang, dia sangat ingin berlaku jujur. Ya, ketika barang dagangannya ini dipasarkan ke orang banyak." Mendengar itu, ibunya langsung respon, "Nak, bukankah Khalifah Umar bin Khattab itu tidak akan tahu, bahkan dia juga tidak akan melihat apa yang kita lakukan nantinya?" Kemudian seorang gadis ini langsung menjawab, "Ibu, meskipun Khalifah Umar bin Khattab tidak mendengar, tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi Allah melihat apa yang sudah kita perbuat." Ternyata Umar bin Khattab dan Aslam ini mendengar percakapan antara seorang ibu dan gadis ini tadi. Mendengar itu, Umar bin Khattab pun pulang bersama Aslam. Sampailah di rumah, dia berbicara kepada Aslam, "Wahai Aslam, tolong bantu saya untuk mencari tahu rumah tadi, rumah di mana percakapan antara seorang gadis dan ibu tadi. Di sini sudah terlihat bagaimana Umar bin Khattab tertegun dengan sifat dan karakter dari seorang gadis penjual susu tadi. Karena apa? Karena ketakwaan seorang gadis tadi kepada Allah
itulah yang membuat Umar bin Khattab terkagum melihat sifat dan apa yang sudah dia ucapkan. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada putra-putranya, "Wahai anakku, ada seorang gadis yang begitu bertakwa kepada Allah. Adakah kalian yang ingin menikah?" Kemudian salah satu di antara putra-putra Umar bin Khattab langsung menanggapi dari apa yang dikatakan Umar bin Khattab. "Wahai ayah, nikahkanlah ana dengan putri tersebut. Dia adalah Asim bin Umar bin Khattab." Dan akhirnya putri seorang gadis tadi, penjual susu tadi, kemudian menikah dengan Asim bin Umar bin Khattab. Dari pernikahan mereka, ternyata lahirlah seorang gadis yang bernama Laila binti Asim. Nah, siapa yang tahu Laila binti Asim? Laila binti Asim inilah adalah seorang ibu dari Umar bin Abdul Aziz. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sosok Umar bin Abdul Aziz lahir dari seorang putri yang sangat dididik dengan luar biasa oleh ibunya pula, seorang gadis susu tadi yang begitu dekat dan takwa kepada Allah. Di sini kita bisa melihat bahwa seorang yang dekat kepada Allah, seorang yang bertakwa kepada Allah, itu akan memberikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa untuk orang-orang di sekitarnya dan untuk orang-orang setelahnya. Ayah Umar bin Abdul Aziz adalah seorang gubernur Mesir. Jadi di masa kecilnya Umar bin Abdul Aziz ini, dia bersama ayahnya di Mesir. Saat itu, setelah beberapa lama kemudian, Umar bin Abdul Aziz kemudian meminta untuk pergi ke Madinah. Di Madinah, dia sangat gemar belajar. Dari kecil memang Umar bin Abdul Aziz adalah sosok seorang yang gemar belajar. Dia selalu memanfaatkan waktunya dengan menimba ilmu. Dan di Madinah, ya, dia menemukan beberapa ulama. Kemudian dia terus bertemu dengan para ulama, duduk bersama para ulama untuk meminta ilmu dari para ulama tersebut. Nah, dari sini dia terus belajar menghafal Al-Quran. Kemudian dia menjadi seorang yang ahli dalam bidang fikih. Umar bin Abdul Aziz tidak pernah menyia-nyiakan waktunya, kecuali hanya dengan dua. Yang pertama, untuk menghafal. Yang kedua, mengulang pelajarannya. Umar bin Abdul Aziz adalah sosok seorang yang sangat gemar menuntut ilmu. Dan ketika dia sudah menjadi ahli dalam bidang fikih, di umur 37 tahun, Umar bin Abdul Aziz kemudian diangkat menjadi seorang khalifah. Masa-masa inilah yang membuat Umar bin Abdul Aziz bingung, sedih. Karena apa? Baginya, sebuah kepemimpinan itu adalah hal yang sangat berat. Apalagi dia harus menghadapi semua rakyat-rakyatnya, bahkan memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyat-rakyatnya. Dalam masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, setelah dia resmi diangkat, kemudian dia memanggil seluruh ahli fikih pada masa itu, dan dia ingin duduk bersama para ahli fikih tersebut. Ahli fikih ini dikumpulkan oleh Umar bin Abdul Aziz supaya bisa melaporkan catatan-catatan kezaliman, kemudaratan, dan ketika ada orang lain yang merampas hak-hak dari rakyat-rakyat yang lain. Dan cara inilah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz supaya dia mengetahui keburukan apa, kemudaratan apa yang sedang terjadi di daerahnya. Nah, pada masa pemerintahan ini semuanya sudah terkumpulkan, catatan-catatan keburukan, kebaikan, kemudaratan maksudnya di daerah tersebut. Dan
Saat itulah Umar bin Abdul Aziz dengan perlahan dia memasuki daerah-daerah rakyatnya dan mengetahui bagaimana kondisi-kondisi rakyatnya. Pada suatu ketika, Umar bin Abdul Aziz pergi ke Madinah. Karena yang kita tahu, Umar bin Abdul Aziz ini adalah sosok yang sangat adil. Jadi dia pergi ke suatu tempat, yaitu di daerah Madinah. Di sana dia belusukan, ingin melihat bagaimana kondisi rakyatnya dan apa yang terjadi, masalah apa yang sedang terjadi di daerah tersebut. Dan di sana dia menemukan seorang pemuda dan dalam kondisi yang teraniaya. Kemudian mendekati Umar bin Abdul Aziz. Mengetahui bahwa yang ditemui ini adalah Umar bin Abdul Aziz, maka seorang pemuda ini langsung bercerita kepada Umar bin Abdul Aziz. Wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, izinkan ana bercerita apa yang sudah terjadi pada ana dan apa yang sudah terjadi pada kota ini. Lantas Umar bin Abdul Aziz pun mempersilahkan pemuda tadi bercerita. Pemuda tadi bercerita, ana telah dianiaya oleh seorang penguasa di daerah ini. Dia merampas semua harta ana. Dan dia memaksa ana supaya bersumpah untuk tidak memperkarakan masalah ini kepada siapapun. Hanya kepada Umar bin Abdul Aziz saja seorang pemuda ini berani mengatakan hal itu. Dan apa tanggapan Umar bin Abdul Aziz kepada pemuda itu? Umar bin Abdul Aziz meminta supaya ditunjukkan di mana rumah sang penguasa. Setelah itu, Umar bin Abdul Aziz langsung pergi ke rumah seorang penguasa tadi dan langsung menunggu seorang penguasa tadi keluar dari rumahnya. Didapatilah oleh Umar bin Abdul Aziz saat itu, seorang penguasa tadi sedang melakukan sholat. Saat itu penguasa tersebut tahu bahwa ada seorang tamu ya, di dekatnya saat melakukan ibadah. Jadi seorang penguasa tadi melakukan sholatnya dan melakukan sujudnya itu begitu panjang. Umar bin Abdul Aziz pun tetap menunggu sampai penguasa tadi selesai melakukan ibadahnya. Nah, selesai dari penguasa ini sholat, Umar bin Abdul Aziz pun langsung berbicara. Tidak perlu engkau memanjangkan sholatmu yang begitu khusyuk. Silahkan engkau kembalikan harta dari seorang pemuda ini. Dan engkau harus meminta maaf kepadanya. Dengan tergopoh-gopoh, kemudian seorang penguasa ini tadi meminta maaf, kemudian mengembalikan harta seorang pemuda tadi. Nah, ini dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz karena dia ingin tidak ada rakyatnya yang teraniaya, tidak ada rakyatnya yang terzalimi. Begitu dia memikirkan kondisi rakyatnya. Dalam kondisi seperti ini, begitu banyak rakyat yang mencintai Umar bin Abdul Aziz. Bahkan sampai di setiap Umar bin Abdul Aziz menyampaikan khutbahnya di setiap masjid, rakyatnya selalu tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Tapi sosok Umar bin Abdul Aziz bukanlah sosok yang sangat suka disanjung, sangat suka dipuji. Tidak. Umar bin Abdul Aziz bukan sosok seorang yang suka dipuji dan disanjung-sanjung. Bahkan ketika dia menyampaikan khutbah saat itu, ketika rakyatnya sudah berubah wajah, sedih dan menangis dengan apa yang dia sampaikan, saat itu dia hentikan khutbahnya karena dia takut bahwa apa yang dia sampaikan kepada rakyatnya membuat rakyatnya ini terlalu mengeluh-elukan apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Saking berhati-hatinya Umar bin Abdul Aziz dalam bersikap. Jadi semua rakyatnya
saat itu mencintai akan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini selain adil, dia juga seorang yang sabar. Umar bin Abdul Aziz dalam menyampaikan kebaikan, dalam meluruskan rakyat-rakyatnya yang melakukan keburukan, merampas harta orang lain, melakukan kezaliman, dia selalu mengatakan dan menyeru dengan perlahan, menyeru dengan bertahap, dan tidak dengan tergesa-gesa, ataupun tidak dengan memaksa. Begitu telatennya Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin. Begitu berhati-hatinya Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin. Umar bin Abdul Aziz juga sosok seorang yang sangat peduli dengan kaum du'afa. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz pernah mengumpulkan orang-orang yang tidak bisa melihat tunanetra, dan dia meminta siapa yang bersedia menuntun tunanetra ini berjalan. Dan dia tidak membiarkan seorang tunanetra berjalan sendiri di wilayah tersebut. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz berpikir untuk membayar seorang yang menuntun tunanetra di daerah wilayahnya tersebut. Jadi begitu sangat memikirkan rakyatnya. Jadi saat semua tunanetra di daerah itu tidak bisa berjalan atau tergopoh-gopoh atau dalam keadaan sulit untuk berjalan, dia menghadirkan seorang yang bisa menuntun perjalanan dari tunanetra tersebut. Ini dibayar oleh negara, ditanggung oleh negara. Bukan hanya itu, kondisi janda tua juga ditanggung oleh negara. Bahkan Umar bin Abdul Aziz juga mengumpulkan orang-orang yang mempunyai hutang yang banyak. Umar bin Abdul Aziz takut karena hutang yang banyak ini, dia takut rakyatnya semakin sengsara dan melakukan keburukan kezaliman berikutnya, maka dia berinisiatif untuk menanggung semua hutang-hutangnya yang ditanggung oleh negara. Jadi semua hutangnya itu dibayar oleh negara. Nah, itulah pemikiran bahkan kehati-hatiannya Umar bin Abdul Aziz. Pada suatu ketika, saat itu di suatu daerah yang sangat dingin, Umar bin Abdul Aziz ini bangun tengah malam. Tepat saat itu pukul 3. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini ingin mandi dalam kondisi malam hari. Umar bin Abdul Aziz meminta kepada budaknya untuk dicarikan kayu bakar. Tapi ternyata kayu bakarnya itu tidak ada. Kayu bakar yang persediaan mereka sudah habis. Alhasil budak tadi menawarkan kepada Umar bin Abdul Aziz untuk disediakan dari Baitul Mal. Pada saat itu yang namanya milik Baitul Mal itu adalah milik negara. Dan Umar bin Abdul Aziz tidak ingin sekali memakai fasilitas negara. Jadi Umar bin Abdul Aziz sengaja untuk tetap mandi dalam kondisi yang sangat dingin. Terus sang budak tadi berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, "Wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jika engkau tetap mandi dalam kondisi dingin seperti ini, maka tidak akan ada lagi khalifah besok pagi. Biarkan itu terjadi daripada saya sebagai khalifah memakai milik negara." Kemudian datang budak Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang lain. Mendengar percakapan itu, baik Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ana akan pergi mencarikan hutangan kayu bakar di tempat yang lain. Jadi pergilah budak yang lain untuk mencari kayu bakar untuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi di sini begitu teguh pendirian dari seorang khalifah, yaitu Umar bin Abdul Aziz, tidak ingin memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jadi setelah kayu bakar tadi dapat dan dia memakai kayu bakar tersebut untuk masak air untuk mandi malam itu, dan dia rela
berhutang kepada orang lain, kemudian nanti dibayar, dibandingkan harus memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Nah, dan hal ini juga diajarkannya kepada anak-anaknya, Umar bin Abdul Aziz. Pada masa kemudian, Umar bin Abdul Aziz juga menerapkan dan terus meminta kepada rakyatnya supaya bisa menjadi orang yang berbagi kepada orang-orang lain. Dan hal inilah yang terus dilakukan oleh para rakyatnya. Ketika semua rakyatnya sudah melakukan dan sadar betul untuk berbagi kepada orang lain, maka tidak ada yang mau ketika ada Baitul Mal menawarkan untuk menerima zakat, maka tidak ada saat itu yang ingin menerima zakat. Karena mereka sadar, mereka sebagai rakyat, sebagai seorang muslim harus memberi kepada orang lain, bukan meminta. Nah, dari cerita ini, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengajarkan kepada kita untuk mandiri, untuk terus berbagi kepada orang lain. Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebelum menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz ini adalah sosok orang yang sangat kaya. Dia menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik, seorang putri turunan raja yang punya harta yang begitu banyak. Mereka berdua adalah orang-orang yang bergelimang harta, orang-orang yang begitu dekat dengan kemewahan. Tapi ia sadar ketika sudah menjadi khalifah, dia mengatakan kepada seorang istrinya, Fatimah binti Abdul Malik, "Wahai istriku, engkau telah melihat bahwa aku sekarang sudah menjadi khalifah. Dan aku menginginkan seluruh harta kita untuk diinfakkan, diberikan kepada Baitul Mal, untuk keperluan negara. Padahal harta yang ada di antara mereka berdua bukan hanya harta mereka saja. Ada beberapa peninggalan dari warisan orang tua Fatimah binti Abdul Malik. Tapi Fatimah binti Abdul Malik begitu sadar bahwa harta adalah sementara. Sementara dia tetap memilih seorang suaminya untuk tetap bertakwa dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, Fatimah binti Abdul Malik kemudian menyerahkan semua harta yang ada pada keluarga mereka untuk negara. Yang tersisa hanyalah sebuah kesederhanaan, sebuah kecukupan yang mereka jalani untuk mengarungi keluarga mereka. Dari sini kita bisa belajar bahwa begitu hati-hatinya dan begitu sangat memikirkannya Umar bin Abdul Aziz untuk rakyatnya, untuk negaranya saat itu. Karena menjadi seorang presiden, ya, karena posisinya Umar bin Abdul Aziz adalah seorang presiden, itu sungguh luar biasa, ya, tanggung jawab dan bagaimana dia memikirkan semua rakyatnya itu sejahtera. Nah, ini begitu sangat dirasakan oleh rakyatnya. 2 tahun 5 bulan Umar bin Abdul Aziz memerintah. Umar bin Abdul Aziz memimpin, semua rakyatnya merasakan begitu sejahtera. Tapi setelah itu di tahun 101 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz pun meninggal dunia dan kepemimpinannya pun digantikan. Dan ketika digantikan, Fatimah binti Abdul Malik tetap dalam kondisi yang sederhana. Ketika dia ditawarkan harta dari Baitul Mal untuk dikembalikan kepada keluarga Fatimah binti Abdul Malik, Fatimah binti Abdul Malik tidak menerima. Karena apa? Dia menginfakkan hartanya bukan karena keberadaan dari seorang Umar bin Abdul Aziz, tapi karena kecintaannya juga kepada Allah dan ketakwaannya kepada Allah, bukan semata-mata karena adanya seorang suami atau perintahnya seorang suami saja. Demikianlah kisah dari Umar bin Abdul Aziz. Semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuril TV